أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan pada saat ini Allah menurunkan pintu-pintu rahmat kasih sayangnya untuk kita semuanya, membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab salah satu fadilah duduk di majelis ilmu adalah turunnya rahmat, turunnya berkah, dan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada Ta'ala. Tanpa beliau kita tidak tahu iman, tidak tahu Islam. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Ibu bapak jemaah Masjid Al-Aniyah rahimahumullah, alhamdulillah kita bertemu di pekan kelima ya, biasanya oleh Kang Fuad Hasan pengurus dari DKM Bagian Dakwah. Saya itu biasanya pekan ke-1 ya, tapi dikarenakan ada 5 pekan beliau minta silaturahim pada hari ini Sabtu kelima ya, tanggal 30 besok masuk tanggal 1. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan sedikit mengupas berkaitan dengan ada 3 ciri calon penghuni surga. Jadi beberapa keterangan banyak ya calon penghuni surga, ada ini ada itu. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim, di antaranya ada 3 golongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Iyad bin Hijr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salasatu. Calon penghuni surga itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah Dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Penguasa yang adil, yang senantiasa berada di jalan kebenaran dan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata salah satu calon penghuni surga itu penguasa atau pemimpin. Hari Rabu kemarin sudah pada nyoblos ya, hak pilih. Bagaimana pilihannya? Jauh. Pelajaran yang pertama ini, jangan dulu melihat pemimpin itu di luar diri kita. Sebab ternyata kita pun adalah sebagai pemimpin. Ya, penguasa kecil-kecilan di rumah, bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga, bahkan ibu pun sebagai pemimpin dalam sebuah hadis ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan rajulun, seorang laki-laki juga pemimpin, yaitu memimpin anak istrinya atau orang-orang yang ada di keluarganya. Akan dipintai pertanggungjawabannya kita itu. Bagaimana membimbing anak kita, membimbing istri kita. Jangan sampai anak kita seperti halnya bukan manusia tapi seperti binatang, apa hanya dipenuhi kebutuhan makan dan jajan saja. Jika anak kita sampai disekolahkan, berarti kita minimal sudahlah 1 langkah lebih maju, bahwa bukan hanya memikirkan fisik saja, tetapi memikirkan bagaimana akalnya untuk mendapatkan ilmu.
Jika anak dan istri kita di rumah jarang kita ingatkan untuk ibadah, diingatkan kita sudah makan atau belum, bagaimana kalau sehat, jarang ditanya bagaimana tahajudnya, bagaimana sholat 5 waktunya, masih setia, masih istiqomah, apalagi ketika anak-anak kita sudah menjauh di sana, maka itu pun bagian dari memfungsikan posisi kita sebagai pemimpin. Dalam hadis tersebut disebutkan juga ibu pun adalah seorang pemimpin, memimpin atas apa yang diamanahkan, yang dipercayakan oleh sang suami. Tentu mengurus kasur, mengurus dapur, gitu kan, mengurus anak-anak. Nah, itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk di situ paling kecil setiap kalian akhirnya akan dimintai pertanggungjawabannya, karena oleh Allah sudah diamanahkan anggota tubuhnya. Hal-hal yang sudah dipercayakan, kepercayaan di lingkungannya, di tempat kerjanya, semuanya akan dipintai pertanggungjawaban. Hadis ini mengingatkan ternyata jika kita muwafiq pun mendapatkan taufik dari Allah, kemudian senantiasa berada di jalan yang benar, maka itu adalah calon penghuni surga. Tentu derajat ketika memimpinnya lebih luas lingkupnya, peluang mendapatkan anugerah surganya lebih besar. Makanya di sini adalah dzu sultanin muqsitun. Nah, syaratnya harus berlaku adil. Bagaimana dengan posisi sekarang ya? Posisi sekarang sudah dilaksanakan hak pilih kita sudah. Kemudian tinggal penghitungan. Kalau Jakarta mungkin ada potensi 2 putaran, sedang ramai para pengamat menunggu hasil keputusan KPU di finalnya. Tapi kalau Jawa Barat sepertinya sudah tidak mungkin, karena fenomenal kata para pakar pengamat politik ya, baru pertama kali sampai persentasinya jomplang ya. Apa yang harus kita lakukan? Ingat Ibu Bapak, walaupun bukan yang kita harapkan, yang kita pilih, ternyata itu adalah yang ditakdirkan oleh Allah, maka tugas kita adalah harus bagian yang mendoakan. Itu doakan ya. Terlepas mungkin bagaimana dengan keyakinan dan sebagainya, wallahu a'lam, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum pencoblosan Allah sudah tahu, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz kita akan nyoblos siapa, yang jadinya nanti siapa, gitu kan? Nanti ke depan seperti apa? Tugas kita adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kepentingan kita adalah ya Allah, siapapun yang Engkau takdirkan nanti menjadi pemimpin di tempat tinggal saya di Bandung Barat, di Provinsi Jawa Barat ini, maka saya menginginkan yaitu dia mempunyai karakter adil dan amanah. Jadi Ibu Bapak, zikirnya pemimpin itu bukan zikir istighfar 100 kali gitu kan, kemudian sholat tahajud tiap malam, bukan hanya itu, tapi pemimpin zikir yang paling utamanya adalah dia berlaku adil dan dia melakukan amanah dengan sebaik-baiknya. Bahkan di sini disebutkan adalah senantiasa muwafiqun, yaitu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya peluang pemimpin itu dari sekian juta penduduk Jawa Barat ternyata dipilih kemarin 4 pasang gitu kan. Dan 4 pasang juga dipilih lagi, walaupun menurut hasil survei ternyata yang tidak milih banyak juga Pak ya. Jangankan di kampung, di komplek yang intelek juga ternyata partisipasinya menurun. Lagi-lagi kata para pengamat, terus bosan jawabannya waktu pilpres, kemudian pilek, padahal itu lebih melelahkan. Sekarang juga ternyata dikira antusiasnya meningkat, ternyata masih jauh dari yang diharapkan, presentasinya masih jauh gitu ya. Artinya apa? Artinya bagi kita adalah apa yang disampaikan oleh para ulama. Ad-dinu usulun. Agama itu adalah pokok dalam kehidupan. Jadi Bapak, agama dalam kehidupan ini adalah pokok.
bisa kita bahagia di dunia, selamat di akhirat, itu karena agama. Bahkan ketika kita memilih calon pasangan juga, ternyata Rasulullah SAW memberikan kode ya, tunkahul mar'ah li arba'in. Dikahilah oleh kita calon pasangan itu dengan 4 perkara ya. Yang pertama karena lijamaliha, boleh karena ketampanan, karena kecantikan, karena parasnya boleh ya. Kemudian walimaliha, karena masa depan dari hartanya. Wah, ada pekerjaan nih, oh keturunannya orang kaya, itu boleh saja dilirik begitu ya, dipertimbangkan. Nah, jadi paras itu adalah membuat daya tarik karena hawa nafsu itu butuh. Kemudian juga harta juga kita perlu karena itu bekal untuk ibadah. Ternyata yang berikutnya boleh juga karena prestasinya atau karena keturunannya. Tapi yang keempat adalah karena agamanya. Ujungnya fazbar bidzati din taribat yada. Tapi pilihlah olehmu karena yang keempat itu, karena agamanya. Niscaya kamu tidak akan rugi, tidak akan menyesal. Jadi boleh kecantikan, ketampanan boleh, tapi ujung-ujungnya nanti suka menyesal karena terlalu cantik ternyata main dengan orang gitu kan. Atau karena hartanya, tapi tidak banyak orang yang menyesal gara-gara niatnya harta, ternyata ujungnya terjerat juga dengan masalah harta. Jadi berantem gara-gara harta. Tidak kurang cantiknya, tidak kurang kayanya, tapi kenapa bisa berpisah? Karena kalau mengejar harta, mengejar ketampanan, ada ujung penyesalannya biasanya. Apalagi keturunannya, apa yang bisa dibanggakan? Tidak sedikit ketika kita melihat keturunannya, ternyata keturunannya dari atasnya dijatuhkan oleh Allah, yang asalnya dimuliakan menjadi nyinyir di sekian orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena mungkin terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik, atau mungkin dijatuhkan. Seperti kita tahu ya, bagaimana mantan presiden itu dulu, wow, itu dilulukan, tapi ketika ujung lengsernya sampai ya jadi turun temurun bagaimana track recordnya dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan agamanya? Dengan agamanya inilah yang mengantarkan bahagia di dunia selama di akhirat. Itu bab mencari pasangan. Nah, ini berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan di mana kita berada. Ternyata ulama menyebutkan ad-dinu usulun. Agama itu pokok. Dimanapun kamu berada, agama. Nah, ini selanjutnya. Was-sultanu harisun. Dan pengawal agama di lingkungan tersebut, di tempat tersebut, di negara tersebut adalah sultan, yaitu penguasa, yaitu pemimpin, yaitu pemerintahan. Berarti ibu bapak, kita kemarin memilih, itu bagian kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya diberikan tempat tinggal yang nyaman untuk melakukan nilai-nilai agama. Nikah sesuai syariat berjalan. Sampai saat ini di Indonesia masih bertahan tidak sah apabila nikah beda agama, gitu kan? Sampai saat ini di negara kita tidak sah apabila nikah sesama jenis. Di negara lain sudah dibebaskan. Ini berarti negara kita alhamdulillah. Kemudian kita jumatan aman, pengajian aman. Mungkin jangankan di negara yang banyaknya non-muslim, di negara mayoritas muslim saja di Timur Tengah, kalau mau ngadain peringatan Maulid, wah susahnya minta ampun katanya ya. Kemudian kalau ada pengajian harus izin, kita malam-malam. Berarti bersyukur ya Allah, di tempat tinggal kita ini, di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ini, agama masih bisa saya lakukan dengan nyaman, dengan aman. Ini lihat positifnya, negatifnya biasa sana komeril berarti. Maka ketika wasultan harisun, kemudian pemerintahan itu adalah pengawalnya, dan ternyata dalam sistem pemerintahan itu ada hak pilih, kita harus datang, kemudian ngantri, dipanggil, maka dengan sabar kita menunaikan itu, maka tinggal luruskan niatnya. Niatnya adalah bersyukur, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang sudah proses, apapun yang kita harapkan, kalaupun tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya beda pilihan gitu ya, atau memang yang kita harapkan itu
si A misalkan, ternyata yang jadi itu si B misalkan, ya sudah, nasi sudah jadi bubur, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Di antaranya apa? Mendoakan. Mendoakan apa? Sudah merujuk kepada hadis tadi. Ya Allah, semoga pemimpin nanti ketika sudah Kau takdirkan memang dia jatuh pilihannya yang memimpin Bandung Barat, yang memimpin Jawa Barat, semoga dia adil, semoga dia amanah. Ini yang terpenting lagi, muwafiqun, dan semoga Engkau berikan taufik. Bapak tahu ya, taufik ya. Jadi ada orang banyak tahunya tapi tidak mau mengamalkan. Nah, itu belum dapat taufik. Kalau orang yang dapat taufik itu adalah sudah tahu ini benar, ini salah, kemudian dia melakukan yang benar. Sudah tahu ini kebaikan, ini keburukan, kemudian dia mengamalkan yang memiliki kebaikan. Sudah tahu fadilah duha, kemudian kita melakukan salat duha, itu adalah dapat taufik. Nah, pemimpin yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang senantiasa muqsitun adil, mutasaddiqun, berada di jalan yang benar, kemudian wafiqun, dan dia senantiasa mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya Bapak. Yang kedua, bisa jadi posisi yang pertama ini kecil-kecilannya kita sudahlah menjadi pemimpin di rumah tangga. Tapi peluang amal terbesarnya tentu pemimpin yang punya di bawah kepemimpinnya itu lebih banyak lagi. Level provinsi ya gubernur, level kabupaten ya bupati. Kemudian dia adil, kemudian dia berada di jalan yang benar, kemudian dapat taufik Allah. Masya Allah, itu masuk surganya lebih hebat dibanding kita yang memimpin kecil-kecilan, begitu ya. Nah, yang kedua dalam hadis ini, warajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Berikutnya adalah orang yang penyayang dan berhati lembut kepada keluarganya dan kaum muslim. Masya Allah. Ibu bapak, kita semuanya tahu bagaimana kisah Rasulullah SAW sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada ungkapan Rasulullah SAW, ya, qad ja'at rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Kaget tuh sahabat tadi kumpul kayak gini, wah ini penasaran ini siapa gitu kan. Tiba-tiba datang, jenggotnya basah karena baru selesai wudu, berarti tidak menjaga wudu bisa jadi kan. Kemudian menenteng sandalnya, kemudian disimpan sandalnya di tempat sana, kemudian masuk, kemudian dulu oleh para sahabat dilihat ini tidak dikenal, tetapi sekilas ini orang biasa-biasa saja, tidak terlalu istimewa gitu, tidak terkenal mungkin, terkenal dengan kalau mungkin dalam medan perang suka muncul, atau mungkin dia itu senantiasa suka sering di majelis ilmu, tidak, mungkin kali-kali saja. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah calon penghuni surga, membuat penasaran sahabat yang lain. Sampai-sampai dalam riwayat salah satu sahabat Abdullah bin Amr bin As itu menyengaja izin ingin nginep di orang tersebut dengan pura-pura, wahai saudaraku, saya di rumah ada sedikit masalah sehingga saya sementara menghindar, bolehkah aku ikut menginap di rumahmu? Oh boleh, dengan senang hati. Akhirnya nginap dalam riwayat sampai 3 malam. Malam pertama diintip apa amalan yang paling membuat Rasulullah SAW menyampaikan dia calon penghuni surga. Pas dilihat ternyata tidak ada yang luar biasa. Bahkan dilihat dalam riwayat itu ketika malam itu bangun dikira tahajud Pak, bukan tahajud, malah kunyang-kunyang zikir. Tidur lagi. Aduh, udah tahajud ya. Dilihat sholat 5 waktunya biasa-biasa. Baca Qur'annya juga biasa-biasa. Malam kedua, malam ketiga persis tidak ada yang menonjol dalam amalannya. Akhirnya di hari ketiga Abdullah bin Amr bin As itu pamitlah kepada seorang pemuda tersebut. Wahai saudaraku, saya pamit pulang. Sebetulnya mohon maaf, di rumah itu tidak ada masalah.
Tetapi yang jadi masalah itu saya memikirkan, saya sangat tertarik apa yang menjadi Rasulullah menyebutkan bahwa engkau calon penghuni surga, makanya sengaja ikut ingin meniru amalmu apa sih. Tetapi ketika saya sudah 3 malam, saya belum menemukan. Sepertinya biasa-biasa saja, bahkan lebih hebat sahabat-sahabat yang lain gitu kan. Tahajud sampai 11 rakaat, bahasa kita baca Quran 1 hari 1 juz misalnya. Engkau tidak ditemukan. Tersenyumlah seorang tersebut. Kemudian memang saya biasa-biasa saja. Namun jikalah engkau mau dapat sesuatu dariku, sebetulnya sebelum tidur engkau tidak tahu hatiku senantiasa memaafkan orang-orang yang sudah berbuat tidak baik kepadaku dan sekaligus mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan dalam hatiku tidak ada kebencian. Masya Allah. Ternyata disimpulkan oleh Abdullah Amr bin As ini, amalan zahirnya memang tidak nampak, tetapi ternyata yang luar biasa amalan batin. Akhirnya disimpulkan bisa jadi secara zahir orang ini beramal ritual yang luar biasa, tapi batinnya belum tentu. Makanya salah satu dari kisah ini pelajaran sesuai dengan hadis ini, dalam hati tidak ada kebencian, bahkan penuh dengan kasih sayang, niscaya itu adalah calon penghuni surga. Kalau kita lihat memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jelas berat ya kalau kita bisa menyamai jauh gitu kan. Tetapi jika pun keluh-keluhnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dari sekian rumusnya adalah balaslah keburukan dengan kebaikan. Nah itulah rahim seseorang ya, sifat rahim, membalas keburukan dengan kebaikan. Orang berbuat buruk kepada kita, umumnya pasti kita ingin membalas keburukan lagi. Tapi jika kalau kita membalikan, orang berbuat buruk, seburuk apapun tetap kita membalas dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ketika datang ke Thaif, kemudian kita tahu bagaimana bukan disambut tetapi malah diusir, dikata-katain, bahkan dilempar. Dikarenakan kondisi seperti itu, sampai-sampai malaikat penunggu gunung itu minta izin kepada malaikat Jibril, bagaimana kalau saya timpukan di gunung ini kepada orang-orang yang durhaka kepada seorang nabi yang mulia, utusan Allah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengiyakan ketika ditawarkan oleh malaikat. Apa jawabannya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada dia. Sesungguhnya saat ini dia tidak tahu saja. Dan jika sekarang dia belum tahu, sampai meninggal pun dia misalnya belum tahu, jadikanlah keturunannya dia menerima dakwah Islam ini. Betul saja di kemudian hari, ternyata di saat kondisi banyak orang munafik di Madinah saat itu, penduduk Thaif itu adalah yang paling setia. Artinya apa? Artinya jika kita membalas keburukan dengan kebaikan, jangan ingin panen saat itu. Mungkin saat itu mau kekeh, kita itu masih sakit hati, tapi di kemudian hari bisa jadi hiburan, bisa jadi kebahagiaan. Maka pintu surga yang kedua ini adalah ada sifat lemah lembut, bahkan disebutkan di sini letter Dzu Qurba wa Muslim, orang yang paling dekat dulu dengan kita. Tidak sedikit kita itu ya. Kata orang Sunda, dulur jadi batur, batur jadi dulur. Ini yang tinggal di komplek biasanya terasa tuh. Yang satu komplek itu padahal tidak ada hubungan nasab, itu layaknya luar biasa, baik ya. Tapi dengan dulur, ya, dengan saudara, dikarenakan pernah beda pendapat, mungkin beda pendapatan, mungkin kata-katanya menyakitkan, sampai sekarang tidak akur. Jadi padahal dia adalah saudara, jadi musuh. Ternyata dengan yang bukan saudara jadi sahabat karib. Nah, jangan seperti itu. Makanya di sini disebutkan Dzu Qurba, orang yang paling dekat dulu. Jadi periksa oleh kita. Bisa jadi yang menghalangi masuk surga itu ternyata ketika kita masih ada unsur kebencian dengan saudara, masih ada musuhan sampai bertahun-tahun tempat taros lah, gara-gara Bab Waris misalnya.
atau dalam hati itu masih dongkol sampai saat ini, kebayang-bayang kata-katanya misalnya. Dan siapa itu? Godaan setannya biasanya itu bukan orang yang jauh, mungkin dari satu kakek, mungkin dengan anak paman. Dan namanya hidup memang ujian, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini adalah ujian. Dan ujian yang paling berat itu adalah justru kadang-kadang ujian kebencian, ujian pertengkaran, ujian orang berbuat zalim kepada kita. Kemudian disimpan di dalam hati. Bahkan na'udzubillahnya dipelihara. Padahal itu bagian dari penyakit. Bapak kalau ada kurang atau ada bisul atau ada sakit apa, ingin segera diobati ya, ingin sembuh kan, sampai cari dokternya kan. Atau ketika Bapak punya penyakit apalah misalnya penyakit gatal-gatal, apakah dipelihara? Enggak. Itu penyakit fisik, karakternya itu pasti ingin sembuh dan segera diobati. Tapi kata para ulama, sayang seribu sayang, kebencian, dengki itu pun penyakit, tapi penyakit batin. Tapi anehnya suka dipelihara, bukan diobati, ya, bukan segera ingin sembuh. Apa ciri dipeliharanya? Sakit hati diungkap lagi, kemudian disimpan dalam hati. Padahal ternyata sakit batin dengan sakit zahir lebih bahaya sakit batin. Sakit zahir sekelas kanker sekalipun ujungnya selesai di dunia. Tapi kalau penyakit batin terbawa nanti sampai di akhirat. Makanya ada orang yang sudah sepuh, sakit-sakitan, setelah wafat sudah selesai itu, sudah si lambungnya, jantungnya sudah dikubur, sudah selesai, sudah tidak sakit lagi. Tapi jika masih ada kedengkian, ada kesombongan, tidak selesai di dunia, nanti urusannya di akhirat. Tuh berarti penyakit batin lebih berbahaya. Rumusnya sesuai dengan yang kedua ini adalah mari kita ingin sembuh, istighfar. Di luar sholat berapa kali minimal? 100 kali. Kenapa? Bisa jadi zahirnya sih tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah ya berbuat zina, na'udzubillah, tidak pernah. Tapi kenapa kok masih istighfar? Ya itulah, bisa jadi banyak penyakit-penyakit batin yang tidak terasa. Melihat dengan penuh dengan prasangka sumber, itu penyakit batin. Ngomongin orang tidak terasa. Jika orang itu tahu ketika kita omongan sebetulnya dia itu adalah tersinggung, sakit hati, tidak nyaman, tidak mau disebut-sebut keburukannya, itu pun adalah bagian dari ghibah, itu pun penyakit batin. Tidak nampak, tapi sudah numpuk di dalam hati kita. Untuk itu ibu bapak sekalian, yang kedua adalah rahimun rafiqul qalbi li kulli dzi qurba wa muslim. Ternyata calon penghuni surga berikutnya adalah ketika kita penuh kasih sayang, jauh dari kebencian, dari mulai circle orang-orang terdekat lingkungan kita, ya, kakak, adik, anak-anak sudah barang tentu. Kalau anak istri itu aman biasanya insya Allah, tapi kadang-kadang ujiannya itu di luar rumah. Tapi di luar rumah di sini adalah dzawil qurban yang paling dekat, yang ada hubungan nasab. Selesaikan. Kalau ada masih ada sampai sekarang clash, segera islah. Sebentar lagi kita Ramadan, ya, sebelum Ramadan, bukan setelah Ramadan, ya, sebelum Ramadan damai dulu. Karena dalam sebuah hadis di pertengahan bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan turun rahmatnya, ya, dan memaafkan setiap orang yang minta maaf, mengampuni seorang yang minta ampun, kecuali dua. Siapa dua itu? Adalah musyrik wa musyahid. Nah, musyrik itu kita aman insya Allah, ya, jauhlah dari musyrik. Tapi bahaya yang kedua, musyahid. Apa musyahid itu? Yang dalam hatinya masih ada kebencian, masih punya musuh, masih orang yang belum damai sampai saat ini. Kalau ketemu cirinya Pak, yang masih ada penyakit dengan kita, nggak mau, hati-hati. Pokoknya kalau ketemu nggak mau, paksakan, ya, paksakan ketemu dan damai. Pokoknya menghindar saja. Kenapa? Itu kata-katanya nggak kuat, ya sudah. Tapi dia yang menyinggung perasaan, udah berarti jiwa maafnya kita belum full, ya.
Bisa jadi kan kalau musyawarah itu menyuruh kekeh dengan pendiriannya, iya, dan memang itu hak dia. Tapi kenapa kok nggak mau ketemu? Berarti hati kita belum tulus memaafkan. Ya sudah, maafkan saja. Mungkin dia dasar ilmunya seperti itu, mungkin dia karakternya seperti itu. Toh dia tinggalnya dengan kita beda, orang tuanya juga beda, gurunya juga beda, lingkungannya juga beda. Udah, ya Allah saya memaafkan. Nah, jadi sampai titik ketika kita sudah islah itu sudah tidak ada halangan lagi untuk bertemu biasa-biasa saja. Ada aksi hati, tapi sudah memaafkan itu lebih plong. Nah, jika kita menghindar, tidak mau pokoknya, nah itu hati-hati. Bukan masalah dan dia, tapi saya ini berarti bermasalah, masih ada penyakit dalam hati ini. Maka segera selesaikan oleh kita, sembuhkan oleh kita, cari obatnya. Banyak merenung, mentadaburi, dan salah satu mentadaburinya boleh jadi begini, Ibu Bapak. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mah urusannya bagaimana nasib saya nanti ke akhirat, itu lebih bisa. Ya. Kalau urusan di dunia sih memang saya masih sakit hati, tapi udahlah, yang penting nanti saya nasib saya di akhirat bagaimana, saya ingin selamat. Nah, karena yang kedua ini adalah yang tidak ada kebencian, yang penuh dengan kasih sayang, yang sudah tidak ada dendam lagi, sudah bersih dari dongkol, dan itu harus dilatih terus menerus. Ya, tidak ada henti-hentinya, karena terus berperang dengan hawa nafsu. Yang ketiga berikutnya adalah, nah ini yang ketiga ya, wa'afifun muta'affafu dzu'iyadin. Calon penghuni surga berikutnya, golongan yang ketiga ini adalah orang dalam kondisi apapun, dia senantiasa menjaga kehormatan diri, dan sedangkan dia sendiri mempunyai keluarga. Ini seperti sederhana tetapi luar biasa dalam bab menjaga kehormatan. Ada tidak Ibu Bapak orang kaya tapi jatuh kehormatannya? Jangankan di hadapan Allah, ini di hadapan manusia ada. Kan bisa jadi begini, dengan fakir dia ahli ibadah. Si orang fakir ini sedang ahli ibadah, kemudian oleh Allah dipuji, diberi harta. Dengan harta ternyata sedang fakir, boro-boro mikir poligaminya. Kemudian dia misalkan dapat ikhtiar, kemudian usaha, setelah usaha itu kemudian dia kaya, sudah mulai tuh mikir ingin poligami, nikah lagi. Sudah di posisi itu ternyata yang waktu fakir rajin ibadah, sholat tahajud itu senantiasa tenang, dia sudah tidak tenang. Kenapa? Mikirin perusahaannya. Nah, ini artinya apa? Berarti kehormatan itu bisa tergerogoti gara-gara di posisi yang oleh Allah diuji dengan harta, diuji dengan kekayaan. Artinya apa? Artinya ternyata sederhana rumusnya. Mau fakir, mau miskin, mau kaya, hati kita jangan terpaut dengan dunia. Cukup dalam hati ini adalah Allah saja. Pokoknya mari kita lihat diri kita Ibu Bapak. Pernah nggak dalam kondisi sedang sehat lupa, tapi sedang sakit jadi ingat Allah? Berarti hakikatnya justru sakit itu menjaga kehormatan kita di hadapan Allah. Dulu waktu pas-pasan ya, waktu mantrak saya ngalamin juga tuh ya. Luar biasa bagaimana dengan pasangan itu tidak banyak bahasan. Tapi ketika dikasih oleh Allah sesuatu, pendaraan dan sebagainya, jadi diskusi beda pendapat pasnya gara-gara itu. Nah, makanya hati-hati ya. Yang ketiga ini, bagaimana supaya kita mendapatkan calon golongan penghuni surga, tetap menjaga ifah kita, kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau di hadapan manusia bisa. Ya. Tidak sedikit orang yang salah kaprah, misalkan ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan yang namanya berpenampilan seksi itu di hadapan suami. Tapi aneh ya, di hadapan suami tertutup, di luar suami terbuka ya. Kenapa? Ya mungkin yang tadi dia tidak tahu menjaga kehormatannya seperti apa, gitu kan? Nah, lebih jauhnya lagi orang yang sudah tidak tahu diri, tidak menjaga kehormatan di hadapan Allah, ya akhirnya tidak menjaga kehormatan di hadapan manusia. Makanya orang-orang yang tidak menjaga kehormatan di hadapan manusia itu otomatis dengan Allahnya itu tidak terjaga. Nah, makanya
untuk mengukur diri kita bagaimana kita di hadapan sesama manusia. Ya, ketika di hadapan sesama manusia masih ada perasaan malu. Kan tidak sedikit sekarang itu orang maksiat itu sudah tidak tahu malu, santai. Ya. Bahkan ada live juga ya, di mana tuh ya? Jadi mau membunuh anak dan istri sengaja live ya, karena apa tuh ya? Atau disangka selingkuh kalau tidak salah ya. Itu live itu mau sedang nyanyi, sedang karaokean, dibunuh. Itu sudah tidak ada malunya lagi, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, artinya yang ketiga ini ibu bapak adalah mari posisikan kita sejauh mana ada perasaan takut, ada perasaan malu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya nanti hubungan sesama manusia pun akan membaik insya Allah. Demikian intinya adalah 3 golongan calon penghuni surga dalam salah satu hadis ini, yaitu orang yang diberikan kepemimpinan, kekuasaan yang terkecil yang memimpin keluarga, yang lebih besar yang memimpin lebih luas lagi. Ternyata kenapa ada yang mau kemudian di posisi solid, ternyata keluar masuk surganya itu lebih besar. Tapi syaratnya yang tadi ya, adil, amanah, berada di jalan kebenaran, dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kondisi saat ini, posisi kita adalah minimal mendoakan, karena kita berkepentingan bagaimana tempat kita dapat berkah dari Allah, agama tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berkepentingan tempat tinggal kita berjalan dengan normal. Yang lain-lainnya yang negatifnya, namanya juga hablum minan nas, maka kita ikhtiar semaksimal mungkin mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah golongan calon penghuni surga berikutnya adalah jauhkan sifat kebencian dalam hati kita, sifat-sifat yang buruk. Kemudian jika masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan, jangan nunggu tua, jangan nunggu nanti di akhirat, selesaikan saat ini. Jika masih ada clash dengan orang-orang yang hubungan nasab keluarga dengan kita, maka selesaikan. Kemudian yang ketiga adalah jaga kehormatan kita di hadapan Allah, tentu otomatis menjaga kehormatan di hadapan manusia. Jauhkan dari perbuatan zalim, jangan sampai tidak ada rasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Minimal ada perasaan malu, kemudian segera diperbaiki. Dan yang terpenting lagi adalah jangan sampai ketika kita diuji dengan berbagai kondisi, kemudian dunia menyelinap dalam hati kita, terpaut, kemudian kita dikondisikan atau dijajah oleh dunia, maka itulah yang akan menjatuhkan kehormatan kita. Seharusnya dunia harus kita cari, tetapi dunia cukup di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Di dalam hati hanya kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian waktu syuruk saya lihat 5:21 ya. 19. Berarti ada waktu beberapa menit, maka barangkali dari guru kita, Prof atau siapapun untuk menambahkan, nambah sharing, jangan nanya ke saya ya, ngobrol-ngobrol aja sambil nunggu suruh. 5 menit lagi ya, 2 menit 19. Oh 16, mangga Pak Haji Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus memanage hati kita, karena itu sangat penting. Tapi kok kayaknya ironi bahwa yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadikan Allah itu, hati kita itu jadi sesuai dengan yang tadi disampaikan. Karena kalau udah berpasangan Allah kan manusia jadi tidak ada artinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita berpikir begini, sebetulnya apakah kita mau berbuat baik atau berbuat buruk itu adalah dalam kuasa Allah, itu kan? Bahkan dalam sebuah hadis, ketika kita umurnya 4 bulan dalam kandungan, itu ditentukan 4 hal. Yang pertamanya rezekinya sudah ditentukan.
Yang kedua adalah ajalnya sudah ditentukan. Bahkan yang ketiga, yang keempat ini ya, yaitu adalah nasib baik dan nasib buruk. Itu misalnya kalau saya mewakili apa yang ditanyakan oleh Pak Yudi itu seolah-olah ya gimana ya, nah gitu ya. Nah, gimana dan sebagainya seperti begini. Ibu bapak, ketika kita sholat itu di dalam sholat itu ada doa. Bahkan sholat itu sendiri doa tuh. Rabbi firli ya Allah ampuni, warhamni ya Allah rahmati, wajibni ya Allah cukupi segala kebutuhan, tapi kita cukup hidupnya. Warzuqni ya Allah berikan rezeki, tapi terusnya sholat. Nah, pertanyaan saya, sering gak kita mikir kok nggak dikasih sholatnya terus gitu kan? Nah, jadi artinya adalah tugas kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ibadah. Betul Pak Jody, memang hati kita itu ada saja kebencian. Nah, udah tahu, akal kita sudah bimbing, kita sudah dapat hidayah, kita sudah beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah. Dan sudah, kita berusaha saja semaksimal mungkin. Ada muncul asal jangan diniatkan, tobat lagi. Ada muncul kebencian, hubungan tobat dengan sesama manusia itu Pak, itu tidak selesai kita istighfar, tidak. Tapi hubungan dengan sesama manusia, punya hutang, bentuk tobatnya bayar. Punya orang ples, bentuk tobatnya adalah damai. Punya orang keluarga misalkan berantem, ya maaf-maafan. Itu adalah bentuk tobat hablum minannas. Jadi Pak Yudi, terus saja kita berusaha biar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Jangan pusing dengan tapi kalau itu kotor kayaknya langsung ya itu kan kata Nabi istighfar, ya istighfar. Ya Allah, saya mempunyai istighfar. Ya Allah, memang saya itu ada yang musuh dan saya sekarang sudah minta maaf. Ternyata muncul lagi, minta maaf lagi, terus saja. Tugas kita seperti itu. Makanya dalam sebuah doa, ya muqallibal qulub itu disebut, ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami. Sabit qalbi, tetapkan hati kami itu ala dini, senantiasa berada dalam jalan syariat, jalan agamamu. Wa ala ta'ati, dan senantiasa diberikan anugerah untuk taat. Tugas kita begitu, jaga semaksimal mungkin kemampuan kita berada di jalan yang Allah ridhoi dalam agama dan dalam ketaatan. Mempar sedikit, segera kembali. Mempar sedikit, segera kembali. Jangan terlalu dipikiri. Seperti sholat lagi, terus saja sholat. Tugas kita ya Allah, tugas kami adalah sebagai hamba-Mu. Walaupun ada kekurangan maka pasrah. Makanya setiap amal ibadah aneh ya, hitung-hitungan tobat. Beres sholat istighfar ya. Beres majelis ilmu istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa setelah beres majelis ilmu. Makanya salah satu yang harus kita amalkan adalah memperbanyak istighfar atas kelalaian hati kita, atas kekurangan amal kita. Jadi di sisi lain boleh akal kita berpikir, tapi kenapa ya? Bagaimana caranya? Bagaimana itu adalah yang penting hantam